nih, Dinda? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Baik, baik, baik. Alhamdulillah juga sehat ya. Nah, saya mengundang kamu untuk berbicara di sini untuk kita berkonsultasi atau bertukar pikiran ya. Saya kaget dengan beberapa hari ini ada kasus yang menimpa salah satu rumah sakit di Palembang ya. Jadi waktu saya melihat itu videonya itu benar-benar netizen benar-benar wow, sepertinya betul-betul ya menyalahkan sang pelaku yang bahkan tidak setuju caranya demikian. Nah, saya pribadi sih coba melihat itu permasalahan itu selalu seimbang ya. Nah, jadi kita melihat permasalahan seimbang. Tapi sebelum kita bahas, barangkali kita tonton dulu videonya ini ya, biar kita bisa meditasi utuhnya ya. Oke, silakan. Ya, Dinda, what do you think about the video? Setelah kita lihat itu apa pendapatmu, Dinda? Iya, pendapat saya sedih sih apa awalnya karena ngerasa banget teman sejawat itu pasti kita tahulah keluh kesahnya sebagai perawat seperti apa. Bapak juga pasti pernah kan ya? Kita dulu pernah berkecimpung di dunia perawat juga, terus tahu gimana di lapangan perawat itu. Ada banyak sisi, ada banyak faktor yang menyebabkan pelaku bisa bertindak seperti itu, kalau saya berpikirnya. Tapi walau bagaimanapun tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban atau kepada nurse Tina ini tidak dibenarkan gitu. Pertama, dikatakan bahwa si pelaku tidak mau mendengarkan penjelasan dari nurse-nya dulu. Itu padahal komunikasi itu sangat penting, apalagi dari nakes terhadap orang awam lah sebut saja atau masyarakat yang tidak paham dengan medis gitu. Kalau saya baca dari sumber-sumber yang lain, awalnya kenapa bisa terpicu emosinya sampai sebegitunya karena dari sang istri mengatakan bahwa anaknya dianiaya gitu, dalam arti ketika dicabut infus namanya juga anak masih balita ya, lagi aktif-aktifnya gitu kan. Jangankan cabut infus atau kita melakukan tindakan, ketika melihat muka kita atau seragam kita atau baru disapa aja tuh pasti mereka sudah nangis duluan gitu, karena memang ada sifat rumah sakit itu traumatik bagi anak-anak kayak gitu kan Pak. Nah terus cuman sayangnya mungkin sebelum dilakukan tindakan, saya berasumsi ini sih ya, karena kan tidak ada di tempat kejadian. Sebelum dilakukan tindakan tidak dijelaskan terlebih dahulu. Itu kan sebaiknya dijelaskan ya, bahwa tindakan ini memang akan bisa menyebabkan darah keluar dari tangan seperti itu. Terus yang saya tangkap dari ibu
yang mengatakan bahwa anaknya dianiaya adalah karena kanul infusnya itu, Pak. Kanul infus kan kalau kita tahu ketika dimasukkan infus, lalu dicabut jarumnya ya, yang di dalamnya itu hanya kanulnya saja atau selang kecil yang menyambungkan antara cairan infus ke pembuluh darah pasien seperti itu. Nah, itu yang tidak dipahami oleh si ibu. Jadi menyangkanya bahwa di dalamnya itu masih terdapat jarum, makanya anaknya berdarah-darah seperti itu. Nah, di sini sebenarnya komunikasi Pak yang paling penting menurut saya ya, antara nakes dan keluarga pasien. Apalagi merawat pasien anak tuh yang sangat unik sekali. Saya bahkan tidak pernah sanggup untuk merawat pasien anak karena yang dirawat bukan anaknya saja, tapi kedua orang tuanya juga gitu. Bahkan kadang anaknya kita lihat nggak apa-apa gitu kan, nggak ada terjadi apa-apa, tapi ibunya nih dan bapaknya sangat khawatir sekali ya, wajar ya karena masih kasih sayang orang tua kan pasti terhadap anak itu sangat besar kayak gitu. Jadi di sini ada miskomunikasi dan sifat kurang menghargai sih, kurang menghargai terhadap profesi perawat. Jadi timbullah kejadian semacam itu yang tidak diinginkan gitu. Jadi di sini ada yang disebut dengan tadi aku tangkap dari Dinda tadi bahwa ini faktor komunikasi, tidak menjelaskan dampak. Setelah itu kan ada selang ya, tiup tadi istilahnya, tiupnya itu sebenarnya tidak dicabut, tetapi itu mungkin masih digunakan untuk memasukkan obat barangkali, sehingga itu orang tuanya tidak tahu, tidak paham dengan itu barangkali. Nah, tetapi begini, saya melihat waktu itu si bapak ngamuk ya di video ini, itu kayaknya sudah terakumulasi. Jadi ini bukan, kalau menurut saya ini ceritanya tidak terjadi spontanitas. Karena saya lihat amukannya, mau ada suster-suster yang mau nolong, dia malah tetap marah. Ada juga keluarga pasien yang mau nolong tetap juga marah. Bahkan satpam juga dia marah semua. Dia benar-benar marah sekali. Gimana Dinda melihat ini? Ya, kalau kita kan hanya bisa melihat dari sumber-sumber yang ada ya Pak ya, dari berita-berita yang ada gitu, yang meliput ke sana. Kalau saya baca dari beberapa sumber lagi, itu di situ kenapa bapaknya bisa sampai marah sekali padahal tidak ada di tempat saat kejadian melepas infusnya, karena itu tadi istrinya yang mengadu bahwa anaknya dianiaya, kemudian istrinya juga jengkel karena dikatakan anaknya rewel seperti itu oleh perawat yang bersangkutan. Kemudian nada dan cara bicara perawatnya juga kurang enak dan beberapa hal yang seperti itulah gitu. Bahkan sampai di post di Instagram si ibu kan bahwa ini adalah perawat yang menganiaya anak saya kayak gitu. Kemudian banyaklah tanggapan dari netizen mengatakan bahwa alah selang infus saja kayak gitu sampai sebegitunya gitu. Bisa jadi hal ini maksudnya yang bikin keluarga merasa tidak dihargai atau merasa tersinggung dengan perkataan perawatnya saat itu, entah yang mengatakan anaknya rewel atau apa. Mungkin bisa jadi ini lagi-lagi asumsi ya karena tidak ada di tempat kejadian. Mungkin banyak faktor dari itu komunikasi yang kurang terapeutik, kurang memahami bahwa orang tua ini atau keluarga pasien itu panik ketika anaknya sakit. Apalagi ibu-ibu itu saya pengalaman sekali sempat beberapa kali memegang pasien anak di IGD. Yang namanya ibu itu benar-benar 24 jam tidak pernah istirahat bahkan ya. Jadi kita benar-benar harus menenangkan si ibu bahwa anaknya tidak apa-apa, anaknya sudah ditangani dengan baik, anaknya sudah ditangani yang tepat seperti itu. Bukan malah mengatakan bahwa ibunya kurang benar karena anaknya rewel terus dan segala macam. Itu membuat perasaan sang ibu jadi tidak enak dan melaporkan hal yang berlebihan mungkin ya dalam penggunaan perkataannya kepada suami. Nah, suami kan tidak ada di tempat kejadian. Ketika mendengar dari istri, wah anak saya diperlakukan seperti itu, dianiaya kan pasti di dalam pikirannya kayak, wah
parah banget gitu kan ya Pak ya, Iya, iya. dianiaya kayak gitu. Terus ya itulah, jadi terjadi bapaknya mungkin jadi dan tidak mau mendengarkan penjelasan perawatnya juga. Jadi langsung main ini aja, main dengan kekerasan seperti itu. Ya, memang dalam berkomunikasi itu ada istilah yang mengatakan begini, Dinda. It's not what you say, but how do you say it. Ya, Ya, jadi bukan apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakan. Kalau saya melihat, ya aku sependapat dengan Dinda tadi itu kan, ini mungkin dia cara berbicara atau apa dengan keluarga pasien, dan ini bisa membuat mungkin terakumulasi sehingga ya seperti Dinda katakan tadi, dia langsung chat atau di Instagram itu bahwa anaknya teraniaya di Instagram ya. di Instagram Pak, di post. Di Instagram ya. Ya saya juga punya anak dulu, kalau anak saya juga sedikit terganggu ya pastilah gitu loh. Sependapat aku dengan Dinda, merawat anak itu ya ada dua yang dirawat, anaknya sama orang tuanya ya. Jadi ini memang tantangan sebagai seorang perawat. Nah, ada pendapat dari Asosiasi Perhimpunan Perawat Indonesia (PPNI) kalau saya tidak salah ya, Ya, betul. yang mengatakan bahwa sebenarnya perawat itu sudah melaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Apakah sesuai dengan SOP-nya itu sudah cukup? Kira-kira begitu. Untuk dunia perawatan. Pada saat kita melakukan, misalnya saya sudah lama tidak berprofesi sebagai perawat ya. Pada waktu kita melakukan suatu tindakan, as long itu sesuai dengan SOP, sudah selesai. Apakah begitu? Iya, sebenarnya tidak serta-merta langsung selesai ya Pak, tapi panduan atau pegangan kita ketika bekerja adalah dengan SOP. Tidak hanya di nakes, saya rasa ya, di semua perusahaan juga pasti ada SOP-nya, karena itu dasar kita untuk melakukan pekerjaan kan. Ya tadi, sebenarnya keperawatan itu adalah gabungan dari teknik dan skill, juga seni. Bagaimana kita bisa mengambil hati pasien untuk dilakukan tindakan, karena mau sebagaimanapun baiknya perawatan yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan untuk pasien, tapi ketika pasien tidak menginginkannya, itu menjadi hak pasien gitu. Ketika mereka menolak, kita mau lakukan infus nih, misalnya pasiennya dehidrasi, kita mau lakukan infus untuk memasang infus untuk memberikan cairan agar tidak terjadi dehidrasi, shock, dan lain-lainnya. Kemudian pasiennya menolak, itu kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, jelaskan apa tujuannya, tindakannya apa, kalau tidak diberikan, apa yang akan terjadi kepada pasien. Nah itu, mungkin kalau SOP kan hanya berdasarkan bagaimana tindakan itu dilakukan, gitu. Saya pertama kita harus ngapain, kedua kita harus apa, ketiga gimana gitu kan ya Pak. Tapi kalau bagaimana kita melakukannya langsung kepada pasien itu balik lagi kepada perawatnya masing-masing untuk seni komunikasinya dilakukan di situ atau terapeutiknya. Saya juga pernah nih Pak, baru beberapa minggu yang lalu lah ya, karena kan sekarang saya lagi di ICU COVID ya. Pasiennya ini makannya kurang, makannya nggak mau sama sekali, kemudian asupannya juga nggak mau sama sekali, nggak ada makanan, nggak ada minuman, infus juga tidak terlalu membantu ya. Akhirnya saya katakan, "Bu, gimana kalau kita pasang selang makan aja?" Terus dia awalnya menolak, "Nggak mau, saya nggak mau dia apain lagi, udah sakit," gitu kan. Karena memang di ICU itu kan banyak sekali alat-alat yang dipasang terhadap pasien ya, dari mulai akses sentral, kemudian selang pipis, terus sekarang dia harus juga menggunakan selang makan gitu. Tapi kita tahu nih sebagai perawat, kalau nggak dikasih atau kita menuruti keinginan pasien, nanti akan berdampak buruk terhadap pasiennya. Ini pasiennya sudah sangat lemas sekali, Pak. Miring kiri, miring kanan aja nggak bisa. Ketika miring-miring itu langsung gelap pandangannya, seperti mau pingsan. Kemudian setiap masuk makanan itu pasti muntah lagi atau mual, dan itu menjadikan dia tidak mau makan dan minum obat. Nah ini kan apa ya,
kejadian atau keadaan yang sangat berdampak buruk bagi pasien. Akhirnya saya coba lobby sampai setengah jam hanya untuk setengah jam lebih hanya untuk meyakinkan bahwa ini untuk kebaikan ibu. Sampai saya katakan bahwa, "Bu, sayang, ini kalau nggak dipasang, ibu malah makin lemes, nanti ibu terus-terus mual, sakit perutnya, pusing. Ini ibu miring kanan miring kiri aja nggak bisa kan?" Gitu. Terus nanti kalau nggak dipasang, ibu malah makin lama. Ibu kan katanya mau pulang cepat, kayak gitu. Jadi benar-benar harus kita bisa merasakan, berempati. Kita harus bisa merasakan bahwa semua tindakan yang kita lakukan itu tidak enak di pasien, dan tapi mereka harus paham apa tujuan kita melakukan itu. Iya, Jadi iya. tidak serta-merta hanya SOP-nya saja, tapi harus, ada seni berkomunikasi yang terapeutik, yang bisa, mengambil hati pasien. Sampai saya bilang ke ibu itu bahwa, "Bu, ibu tuh ngingetin saya sama ibu saya loh. Saya kalau nggak sayang sama ibu, kalau nggak mau bantu ibu, saya nggak peduli ibu mau makan apa enggak." Saya bilang seperti itu, karena memang benar-benar saya melihat ketika, seorang ibu sakit itu seperti ibu saya gitu. Dan saya ingin pasti ibu saya diberikan pelayanan yang terbaik, gitu, Pak. Ya, ya. Jadi sebenarnya kejadian itu bisa saja tidak terjadi kalau memang komunikasinya Betul, komunikasi terapeutik tadi ya yang Dinda katakan. Jadi bukan hanya berkomunikasi, berempati lah, meletakkan posisi di posisi si pasien, apa dampaknya. Oke, ini bagus sekali ya. Mungkin ini menjadi pelajaran juga bahwa memang uh, perawat itu tidak melakukan hanya semerta-merta sesuai dengan SOP, tetapi aku ada kalimat yang menarik tadi yang kau bilang, tapi ini ada seninya. Jadi seni persuasi, seni membujuk, ya gitu ya, membujuk iya, pasien ya. Karena tadi pasien berhak, betul ya, berhak untuk mengatakan tidak. Tetapi kita sebagai seorang perawat juga, ya kita bisa tahu dampaknya seandainya dia tidak mengikuti SOP itu. Oke. Nah, yang berikut saya mau tanya Linda, sebenarnya sejauh mana komplain itu di mata, sorry saya ulangi, sejauh mana peranan komplain pasien itu di mata para perawat? Apakah komplain itu ya udah komplain selesai gitu? Apakah begitu saja atau gimana? Bagaimana pandangan perawat terhadap komplain si pasien? iya, Karena kenapa saya tanya demikian? Karena ini pasti sudah ada komplainnya dulu si pasien ini, ya, yang terakumulasi. Kalau saya melihat ya, kembali asumsi, kita berbicara asumsi. Ini sudah ada komplain yang terakumulasi yang tidak disampaikan. Sehingga saya mau bertanya dulu, kira-kira sebenarnya sejauh mana peranan komplain itu di mata perawat sebenarnya? oke, baik. Komplain ini sangat sering sekali ya, Pak, menimpa perawat itu sering sekali. Entah kesalahan perawat itu sendiri atau kesalahan dari profesi lain, bukan kesalahan, mungkin ada miskomunikasi. Lagi-lagi orang awam itu kadang tuh, seringkali tidak memahami sistem atau prosedur yang seharusnya. Jadi, karena kurang paham dan tidak diberikan penjelasan dengan baik, akhirnya mereka, komplain dengan emosi, seperti itu. Ya, Tapi menurut saya, dan pasti banyak perawat adalah komplain itu adalah yang penting gitu. Tapi kita lihat lagi apa yang dikomplainkan dan kenapa itu bisa terjadi gitu. Dan bagaimana kita cara mengatasi komplain tersebut kayak gitu. Eee, Kadang sering juga, pasiennya nggak apa-apa, nggak ada masalah, kita sudah jelaskan dengan baik dan segala macam, tapi keluarga yang tidak tahu menau lah istilahnya gitu ya, yang tidak tahu menau, terus bukan keluarga inti atau misalnya, eee, omnya, tantenya, atau siapanya lah tiba-tiba datang marah-marah dan lain-lainnya gitu. Nah, itu kita harus bisa menjelaskan juga kepada keluarga tentang apa-apa yang, kita lakukan kepada pasien atau tentang kondisi pasien dan segala macam. Menurut saya komplain itu
sudah sering sekali, bukan sering ya, sering terjadi, tapi itu juga penting. Itu penting untuk kita atasi gitu. Dan penting juga untuk dijelaskan agar tidak komplain lagi. Misal kejadian di IGD gitu Pak, ada pasien dengan triase hijau atau aman gitu kan, tidak mengancam nyawa, kemudian penyakitnya hanya penyakit ringan yang bisa diatasi nanti gitu. Sedangkan ada pasien yang resusitasi atau pasien dengan triase merah yang gawat, yang harus distabilisasi lebih cepat. Padahal dia datangnya terakhir gitu misalnya, datangnya terakhir setelah si pasien yang triase hijau ini. Kita kan pasti akan menangani kemudian sibuk di pasien yang triase merah ini kan. Nah, misalnya baru selesai itu sekitar 2 jam. Terus si yang di triase hijau ini akan merasa, "Kok lama sekali saya ditangani, padahal saya sudah datang dari tadi." Akhirnya dia komplain karena merasa sudah menunggu lama, perasaan sudah tidak enak dan segala macam, udah sakit, lalala, kenapa tidak ditangani, kenapa orang itu yang terakhir malah ditangani duluan. Nah, itu kan kita harus bisa menjelaskan kalau di IGD itu ditanganinya bukan berdasarkan siapa yang duluan, tapi berdasarkan kegawatan terhadap pasien, seperti itu. Atau misalnya banyak sekali yang bisa dikomplainkan sebenarnya. Waktu itu saya juga pernah terima komplain, marah-marah di telepon karena lagi pandemi juga kan keluarga tidak bisa datang ya ke sini. Jadi waktu itu ibunya pasien itu marah-marah karena katanya waktu itu mau lebaran, katanya, "Kenapa anak saya nggak boleh pulang? Padahal keluhannya tuh nggak terlalu parah lah gitu. Kenapa anak saya nggak boleh pulang? Padahal kan anak saya pengen lebaran di rumah gitu, pengen lebaran di rumah, pengen kumpul sama keluarga dan segala macam." Itu marah-marah banget, Pak, bener-bener marah-marah banget di telepon ya. Saya sebisa mungkin menjelaskan bahwa, "Bu, anak Ibu memang gejalanya sudah tidak terlalu sudah membaik dari yang sebelumnya, tapi berdasarkan hasil lab itu masih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Terus, tapi kenapa kesannya kok dulu kan isu COVID ini sangat, apa ya, sensitif ya, Pak, ya. Jadi merasa pokoknya semuanya suudzon lah sama rumah sakit dan nakes gitu. Kenapa anak saya ditahan-tahan? Apakah untuk meningkatkan apa sih, tagihan ke rumah sakit, kayak gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya saya jelaskan, "Bu, kami tidak pernah menahan-nahan pasien untuk pulang. Saya akan senang sekali jika anak Ibu sudah sembuh dan kita bisa kembalikan ke keluarga. Sama seperti Ibu, saya juga peduli sama anak Ibu. Saya ingin anak Ibu sembuh, tapi untuk saat ini anak Ibu belum bisa pulang, karena dibalikan lagi ke faktanya seperti apa seperti apa seperti apa." Gitu. Terus akhirnya, dengan penjelasan yang mungkin bisa diterima dan logis juga, akhirnya, keluarga tersebut menerima bahwa anaknya memang tidak bisa pulang dan lagi-lagi kekhawatirannya kan karena, takut anaknya sendirilah, apalah, segala macam, dan itu yang harus kita, eee, fasilitasi atau fasilitasi untuk dan katakan bahwa anak Ibu nggak sendiri di sini, ditemenin sama nurse-nya, dokternya juga pada nggak, lebaran, semuanya juga akan ada yang menjaga anak Ibu dengan aman, kayak gitu. Jadi memang komplain itu penting, Pak, dan kita juga harus tahu bagaimana cara menghadapi setiap pasien yang komplain, karena kan setiap pasien itu unik ya, dan keluarganya juga unik-unik. Apalagi perawat di ruangan tuh pasti tahu banget mana pasien yang istilahnya, lebih lebih peduli, lebih concern kepada pasiennya, mana yang dikasih tahu, ya udah terima aja, kayak gitu-gitu pasti perawat-perawat di ruangan sudah pada tahu, gitu. Iya, iya, betul. Jadi sebenarnya dunia perawatan itu juga menganggap komplain itu penting ya. Jadi bukan hanya ditanggapi, tetapi juga kalau saya mendengar cerita kamu tadi, kalian juga harus memberikan penjelasan. Orang komplain itu ya karena nggak jelas aja ya. Iya, betul. Nah ini semakin kita berbicara ini, aku semakin ada bayangan karena dalam pikiran aku gini, Dinda, tidak ada api kalau tidak ada asap, tidak ada asap tidak ada api. Semua itu ada triggernya. Ya makanya saya waktu melihat permasalahan ini, walaupun netizen itu sebenarnya lebih banyak ya menyalahkan si
si pelaku, saya mencoba memposisikan diri saya di sang pelaku. Misalnya, ya, saya rela untuk membayar lebih mahal dikit, ya kan? Dengan harapan dong, ya kan? Dengan harapan bahwa pelayanannya agak di atas juga dikit dong, kan tidak ada yang gratis kan gitu ya. Ya kan gitu. Nah, apakah sebenarnya di rumah sakit terutama di dunia keperawatan ini bahwa menjelaskan pentingnya pelayanan itu kepada pasien karena rumah sakit kita ini katakanlah rumah sakit yang berkelas dan pasien sudah sudah membayar lebih, ya tentunya harapannya juga harus lebih dong, gitu loh, betul ya? Gimana tanggapan kamu dengan itu? Oke, ya ini menarik sih ya Pak, karena kejadiannya di rumah sakit yang berkelas, betul sekali ya. Kemudian di rumah sakit yang kita bisa bilang elit dan fasilitasnya pasti sudah sangat baik sekali gitu. Pelayanannya juga. Nah, ini mindset yang harus dimiliki sama semua masyarakat, gitu, bahwa nakes, apapun profesinya, entah itu dokter, perawat, kemudian apoteker, dan segala macam, itu sudah disumpah bahwa kami tidak akan membeda-bedakan untuk pemberian pelayanan kepada pasien manapun, entah dari status finansial, atau agama, atau ras, atau suku dan segala macam gitu. Makanya kenapa ada SOP yang yang mendasari kita untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini harus difahami bahwa tidak serta-merta ketika pasien membayar umum atau pasien BPJS atau pasien Kemenkes gitu. Saya melayani pasien Kemenkes yang benar-benar tidak bayar sama sekali gitu kan, gratis gitu. Tapi tidak berarti kita bisa semena-mena terhadap pasien. Tidak berarti kita bisa kasar terhadap pasien. Tidak berarti kita bisa tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Begitupun sama kepada keluarga yang membayar secara umum. Itu balik lagi kan ke keluarga mampunya untuk membayar seperti apa gitu. Dan ketika membayar umum, ekspektasinya harusnya percaya bahwa kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, tapi bukan menspesialisasikan satu pasien gitu. Oh, karena dia bayar umum, dia akan diperlakukan seperti raja. Misalnya mau ngambil misalnya. Jadi bisa melakukan seenaknya atau semena-mena terhadap nakes. Itu tidak bisa seperti itu. Kayak gitu. Nah, lagi-lagi kan ini terjadi di rumah sakit yang berkelas ya. Oke. Di rumah sakit yang berkelas, pasti pasien-pasien yang datang juga orang-orang yang mampu dan berpendidikan tinggi dan paham bahwa derajat sesama manusia ya sama gitu. Tapi yang saya lihat di kasus ini itu seakan-akan pasien adalah raja yang bisa berkuasa, bahkan perawatnya sampai diminta sujud untuk minta maaf gitu. Itu benar-benar merendahkan profesi perawat pun profesi profesi perawat dan tenaga kesehatan yang lain, karena mau Anda bayar seberapapun gitu ya, mau Anda bayar seberapapun, yang Anda bayar adalah rumah sakit, bukan jasa yang kami berikan. Karena jasa yang kami berikan itu tidak pernah akan bisa terbayar. Karena kami memberikan yang terbaik gitu, yang selalu memberikan yang terbaik untuk pasien, untuk keluarga juga. Jadi bukan berarti ketika Anda adalah seorang yang kaya, kemudian berkuasa, misalnya pejabat atau apa, saya sering banget terima pasien yang titipan istilahnya gitu ya, titipan Pak inilah, titipan Pak itulah, anggota DPR lah, anggota ini, anggota itu gitu. Tapi bukan berarti akan itu menjadi spesialisasi, karena di mata perawat atau di mata nakes, semua pasien ketika sudah menjadi pasien, memakai baju pasien itu adalah sama. Dan kami akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan semua pasien. Seperti itu. Ya, memang idealnya seperti itu ya, Dinda, waktu kita
kita disumpah jadi perawat juga kita memang disumpah untuk memberikan pelayanan ya yang terbaik kepada pasien. Tapi kan faktanya kan kalau kita lihat kan ya nggak usah jauh-jauh dah, yang rumah sakit yang bayarnya murah, komunikasinya quote in quote ya kurang enak lah didengar. Kalau yang kita bayar lebih, misalnya komunikasinya lebih, senyumnya lebih enak lah kayak senyumnya Dinda gitu loh. Iya kan gitu, dari senyumnya saja. Karena kalau kita lihat faktanya orang itu mau membayar lebih pasti ada ekspektasi. Walaupun sebenarnya di dunia keperawatan itu sih dibilang memang kita harus treat our patient itu equal, sama, tidak ada ininya. Jadi di sini ada, kalau saya lihat ada ekspektasi yang nggak nyambung, yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya kan itu yang problem, sehingga terjadilah kemarin itu marah dan lain sebagainya dan melecehkan sampai fisik. Secara tindakan secara fisik sih sebenarnya itu tidak diizinkan, karena kita kan kalau komplain itu kan ada wadahnya ya Dinda ya. Jadi ada wadahnya ya, kita ikutilah wadahnya. Cuman mungkin ada, kalau saya lihat ini memang ada yang diharapkan di realita ya tidak sesuai, sehingga terjadilah akumulasi. Dan yang menarik, saya membaca artikel terakhir ini katanya semua sapamnya itu pada diganti semua, ya kan? Pada diganti semua. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan yang kena kasus face to face dengan pasien ini kan si perawat. Nah, kalau misalnya itu menimpa di tempat Dinda misalnya, dan kamu itu adalah head nurse, ya kepala keperawatan, kira-kira tindakan apa yang kamu lakukan seandainya itu terjadi menimpa di tempat kamu? Wah, saya sangat berharap itu tidak akan terjadi ya Pak, karena kalau misalnya terjadi itu akan menjadi evaluasi besar Ya. bagi rumah sakit juga bagi perawat itu sendiri. Tapi yang ingin saya tadi Bapak ngomong, sebentar saya lupa karena saking serunya diskusi, jadi saya lupa apa yang mau saya sampaikan. Security sapam itu atau sapam yang diganti, atau kenapa tidak perawat yang langsung berhadapan gitu loh, itu tidak perlu dievaluasi ya kan? Sehingga saya bertanya sama Dinda, kalau kamu jadi kepala head nurse di situ, kira-kira let's say if itu kejadian di satu tempat yang dimana Dinda sebagai perawat, sebagai head nurse yang di situ, ya kira-kira tindakan apa, evaluasi apa yang kamu akan lakukan? Ya, sebelum ke situ saya tadi ingin menggarisbawahi bahwa tadi kan Bapak bilang ya, kalau bayar lebih itu pasti ada ekspektasi untuk mendapatkan pelayanan lebih, betul. Terus kemudian BPJS, pasien BPJS atau yang gratis dengan pasien yang kelas atas itu pasti ada perlakuan, di kenyataannya akan ada perlakuan yang berbeda. Nah, ini sebenarnya tantangan bagi dunia keperawatan lagi-lagi untuk memperbaiki jati diri dan profesi perawat seperti itu. Dulu saya juga sebelum jadi perawat sering sekali menemukan kalau perawat ini judes ya, perawat ini jarang sekali senyum, perawat bahkan terkenal galak dan segala macam kayak gitu. Nah, itu tantangan bagi dunia keperawatan untuk bisa memperbaiki jati diri dan profesinya. Dan itu harus tidak hanya sekedar teori tapi benar-benar dipraktikkan di lapangan. Nah, ini yang masih belum bisa merata ya Pak, karena mungkin banyak faktor pasti kenapa perawat itu susah senyum, kenapa perawat itu rata-rata galak dan segala macam gitu. Misalnya mungkin ada masalah di rumah, atau mungkin ada masalah di kerjaan dengan sejawat yang lain, atau dengan pasien yang memang secara dari awal juga kurang mengenakan gitu bagi perawatnya, kan sudah jengkel duluan, jadi makanya susah untuk senyum ketika bertemu dengan pasien-pasien tersebut. Tapi lagi-lagi itu tantangan bagi profesi kami untuk terus memperbaiki dirinya agar bisa lebih ramah gitu ya untuk para pasien dimanapun dan dalam kelas apapun. Nah, kalau untuk tadi berita yang satpamnya yang dipecat dan diganti seluruhnya,
Itu saya belum baca untuk artikel yang terbarunya, tapi menurut saya itu kebijakan yang cukup aneh ya. Mungkin dari manajemen rumah sakit melihatnya, saat itu satpamnya kurang Responsif. kurang melindungi ya, kurang respon. Kalau kita lihat juga kan dalam video, mungkin satpamnya juga takut gitu untuk melerai karena bapaknya sebegitu ngamuknya gitu. Jadi yang diputuskan adalah untuk mengganti semua satpam yang bekerja di rumah sakit itu. Tapi, lagi-lagi itu kembali ke manajemen. Kalau itu terjadi di tempat saya bekerja, ada bagian-bagiannya. Misalnya saya head nurse nih, Pak. Saya hanya bertanggung jawab kepada, ruangan, sistem di ruangan, dan para perawat saya, gitu. Nah, ketika itu misalnya terjadi di rumah sakit saya, tempat saya bekerja, keputusan satpam diganti atau tidak, lagi-lagi balik ke manajemen. Bukan di tangan saya, kayak gitu. Tapi saya sebagai kepala ruangan pasti akan mengevaluasi perawat saya, tidak hanya perawat yang tertuju atau yang, menjadi korban, tapi juga untuk secara keseluruhan. Akan kita evaluasi lagi bagaimana cara komunikasi, cara menanggapi komplain, cara menghadapi, pasien-pasien yang sudah menunjukkan, akan melakukan kekerasan. Itu kan bisa dihindari ya, gimana caranya, kayak gitu. Ini salah satu hal juga yang, eee, dilakukan oleh manajer keperawatan saya di rumah sakit tempat saya bekerja sekarang, akan diadakan pelatihan untuk, perawat agar bisa membela diri ketika pasien-pasien atau keluarga pasien itu, terlihat atau sudah ada gerak-gerik untuk melakukan tindakan kekerasan. Karena itu kan pasti di alam bawah sadar gitu kan ya, tapi tanda-tandanya pasti sudah bisa terlihat. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, itu setiap perawat harus bisa agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap, perawat atau tenaga kesehatan yang lain, seperti Ya. itu. Ya, menarik ya. Jadi sebenarnya aku menarik betul tantangan sama dunia keperawatannya. Jadi di dunia keperawatan ini mau kita dibayar, mau misalnya gini, mau kita ada masalah rumah tangga pada saat kita ketemu dengan pasien, tetap berfokus kepada pasien, penuh dengan empati, penuh dengan jiwa melayani. Mau kita dibayar kecil, ya kan, misalnya tempat kita kerja, tapi panggilan hati itu selalu menonjol untuk melayani perawat. Saya nggak kebayang ya, Dinda, seandainya semua perawat yang ada di dunia ini, itu prinsip keperawatan loh, melakukan prinsip yang seperti itu. Rumah sakit itu tidak lagi menakutkan, tetapi rumah sakit itu bisa menjadi, tempat yang sangat menyejukkan, ya begitu ya. Jadi saya tadi menangkapi yang dikatakan tadi, perlu komunikasi, ya. Sekali lagi bukan apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimananya kita mengucapkan. Kadang-kadang itu bisa Iya, saya juga kalau ke rumah sakit itu, kalau ada uang saya lebih baik saya memilih rumah sakit yang agak mahal. betul. Betul ya? Karena di harapan saya di situ tidak ada lagi seperti Dinda katakan tadi, tidak ada lagi perawat-perawat yang jutek. Itu asumsi. Padahal sebenarnya quote and quote, Dinda tadi sudah mengatakan, sebenarnya masyarakat itu harus paham bahwa perawat itu punya standar layanan mereka. Ya kan gitu ya? Punya standar layanan mereka. Cuman ya masyarakat perlu diedukasi lagi masalah-masalah itu. Nah, kira-kira closing statement, Dinda, ada yang you mau sampaikan terhadap tantangan yang dihadapi oleh para perawat sekarang ini sehingga tidak terulang seperti yang terjadi belakangan ini? Iya. Untuk, perawat di Indonesia, saya berharap kita tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien karena
yang tahu beratnya pekerjaan perawat hanya perawat, Pak. Bahkan keluarga sendiri tuh tidak tahu bagaimana beratnya pekerjaan ini gitu. Jadi apa ya, saya hanya berharap kita bisa tetap memberikan pelayanan terbaik, entah itu kepada pasien BPJS atau pasien yang gratis atau kepada pasien yang bayar umum. Kita tidak membeda-bedakan dan benar-benar bisa menerapkan prinsip keperawatan. Kalau di rumah sakit saya tuh ada disebutkan 3C, yaitu pertama caring, caring terhadap pasien dan keluarganya, kemudian confident, kita harus percaya diri bahwa profesi kita itu memang profesi yang mulia, profesi yang baik. Jadi profesi yang berwibawa juga. Jadi kita harus bisa menunjukkan dari sikap, dari cara bicara, dari kita melakukan tindakan gitu. Dan yang terakhir itu ada kompeten. Nah, di mana kita harus menguasai segala tindakan, kemudian yang tadi bisa memberikan penjelasan yang baik kepada pasien agar hal-hal ini tidak terjadi kembali gitu. Sebenarnya ini bukan kali pertama, saya yakin Pak, masih banyak ribuan kasus mungkin di luar sana yang terjadi kekerasan terhadap tenaga kesehatan atau perawat. Khususnya perawat, karena yang paling depan langsung menghadapi pasien kan perawat ya, gitu. Jadi, tapi ini bisa menjadi viral karena ada bukti dan terjadi di rumah sakit yang ternama, mungkin seperti itu. Nah, tapi bukan berarti hal ini sebenarnya yang saya yakin yang kami kutuk itu bukan pasiennya, bukan pelakunya juga, tapi tindakan kekerasannya yang kami kutuk. Kenapa bisa sampai hati melakukan seperti itu, sedangkan kami sudah melakukan yang terbaik, kami rawat anaknya sampai sembuh. Pasti harapan perawat tuh nggak pernah, Pak, minta kayak tips atau dibayar lebih atau gimana. Mau pasiennya baik, mau pasiennya enggak baik, mau pasiennya ngeselin atau segala macam, dibayarnya sama, segitu-segitu aja. Mau pasiennya banyak, mau sedikit, sama, gitu. Tapi yang kami harapkan adalah profesi kami dihargai, kemudian sesimpel ucapan terima kasih aja itu sudah sangat membahagiakan. Terima kasih ya nurse, untuk perawatannya dan segala macam, itu sudah sangat membahagiakan sekali gitu. Ini ujian menurut saya bagi tenaga kesehatan khususnya perawat dan tantangan untuk menjadi lebih baik lagi gitu, dan kesempatan juga untuk saling menguatkan satu sama lain sesama sejawat gitu. Dan untuk masyarakat, mari kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas gitu, yang bisa mau mendengarkan penjelasan dari para perawat yang tidak mengedepankan egonya masing-masing, kemudian yang bisa menghargai profesi manapun ya, bukan hanya perawat atau tenaga kesehatan, tapi profesi manapun, dan sama-sama mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun terhadap profesi manapun. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan malah yang ada menambah masalah untuk kedua belah pihak, gitu kan. Ya, itu sih mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, Dinda, sangat menyejukkan sekali ya. Teman-teman semua, dimanapun kalian berada, ini demikianlah perbincangan saya dengan salah satu perawat di rumah sakit apa nih Dinda? Yang tempat rumah sakit XY lah, jadi ya satu rumah sakit ya yang cukup ternama di Jakarta. Dia memberikan penjelasan bahwa bagi teman-teman perawat, ingatlah tugas kita itu adalah tugas yang mulia. Selalu kalau Dinda tadi menekankan pada 3C, menarik 3C tadi, care, confidence, and competence. Ya, jadi pada saat kita melakukan berhadapan dengan pasien, karena teman-teman perawat ini yang biasanya langsung berhadapan langsung frontline-nya dengan pasien, ingatlah ya, care. Jadi kita harus care pada pasien kita, kemudian kita juga harus confidence ya, percaya diri dengan profesi kita, dan selalu mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Nah, bagi teman-teman perawat dimanapun kalian berada yang mendengarkan
pembicaraan kita. Tetap semangat kata Dinda tadi, ya. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa di mata perawat komplain itu penting sama kita. Penting, bukan tidak penting, penting. Hanya saja itu sudah ada jalur-jalurnya. Jadi ikutin aja. Kalau komplain itu ada komplain, silahkan dikomplainkan aja, ikutin jalurnya, ya niscaya tidak akan terjadi seperti itu. Nah demikianlah perbincangan kita pada pagi ini. Mungkin kita akhiri aja dulu, Dinda. Sekali lagi atas nama Jakarta International Customer Service Institute kita ucapkan terima kasih atas saran masukannya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin.